Subang adalah salah satu tempat yang ada di daerah Jawa Barat yang juga memiliki tempat wisata atau penginapan yang sangat bagus, gak kalah di tempat-tempat lain. Nah, kebetulan hari ini saya lagi menginap di salah satu villa yang ada di Subang, yang tempat ini cocok banget buat kalian dan keluarga kalian untuk mencari keheningan yang sempurna. Mau tahu tempatnya di mana? Ikutin terus Firman Rifan jalan-jalan. Saya mulai dari sini aja ya untuk kelilingnya, untuk melihat sekitar atau seluruh area dari Tea Garden Resort ini gitu. Pada saat saya keluar dari resepsionis untuk reservasi, ya kita langsung disuguhkan dengan pemandangan langsung beberapa peletakan villa gitu. Nah di sebelah kiri mungkin tuh ada kafe atau tempat makan ya. Yang kedua ini jalan menuju villa, dan sana juga jalan menuju villa atau lewat parkiran. Nah sementara kita lewat sini dulu, lihat ya. Nah ini di sepanjang jalan ini memang, sambil jalan kita sambil cerita aja ya. Nah di sepanjang jalan menuju lokasi tempat villa yang akan kita singgahi ini memang langsung dihadapkan dengan beberapa villa. Bentuk villanya sepertinya kalau dari luar ya, fasadnya. Jadi kurang lebih di sini sama semua villanya, untuk kapasitasnya lumayan besar. Nah tadi kita itu sebenarnya di bawah langsung kelihatan parkiran mobil. Ya, jadi parkir mobilnya luas ya. Nah dari satu juga saya nggak tahu nih, ini termasuk di atas tuh ada beberapa penginapan, nggak tahu masuk ke area wilayah sini atau enggak gitu. Ya seperti ini. Jadi tempatnya asli sunyi, memang cocok buat kaum introvert atau kaum rebahan kayak saya gitu ya. Nah nih ada sengaja mungkin dari manajemen villa untuk diberikan lahan kosong karena untuk kegiatan mini games, pada gathering atau area lari-lari anak kecil. Cuman saya nggak tahu ya di sini ada mini playground buat anak kecil atau enggak. Dan area taman ini kan memang parkiran itu agak bawah ya posisi kontur tanahnya, tapi nggak usah khawatir karena dipasang taman sebagai fungsi kedua, yaitu sebagai pagar gitu. Ada ayunan buat santai di sore hari dan di pagi hari. Nanti kita masuk ya ke dalam villanya, roomnya seperti apa, bentuk dalamnya seperti apa, nanti kita lihat. Oke, kita lihat dalam bangunannya ya. Ya sebelumnya mohon maaf karena ini saya recordnya di pagi hari, jadi agak berantakan ya. Jadi begitu masuk kita langsung disuguhkan area family room atau area kumpul ya. Di tengahnya itu pintu masuk. Mohon maaf nih berantakan. Ada TV, sofa, sama ini ruang pembakaran tungku ya. Ini buat orang ngobrol. Nah ini kamarnya ada 2 ya, cukup untuk 4 orang ya kalau di sini 2, kalau di sana 2. Ya di kamar ini bisa dipakai 2 orang, bisa juga tambah extra bed. Nah di kamar ini juga ada lemari penyimpanan ya, yang bisa kalian pakai untuk menaruh-naruh barang atau penyimpanan. Karena ruangannya udah dingin, jadi di sini nggak ada AC, hanya kipas. Dan saya tadi malam kipasnya nyalain, dingin banget. Jadi benar-benar nggak perlu AC sih. Kamarnya nggak luas, cukup. Nah yang bikin asik, di samping kamarnya itu nggak full tembok, jadi kaca. Begitu kita bangun langsung pemandangannya itu keluar, melihat
tempat atau wilayah orang lain gitu. Tapi kalian jangan khawatir kalau memang merasa private-nya terganggu, ini tirai bisa ditutup. Dan di sini juga nggak hanya kaca, ada pintu disediakan akses buat langsung keluar juga. Oke. Nah, jadi di villa ini termasuk banyak pintu ya. Dari kamarnya juga bisa langsung keluar. Di depan juga pintu ada 2, ada 3 malah. Nah, untuk kamar mandi ini ada dibagi 2 ruangan ya. Satu buat mandi, ada bathtub, dan air hangatnya juga fungsi ya. Saya sudah nyobain air hangatnya fungsi. Dan untuk toilet atau water closet WC-nya itu terpisah ruangannya. Nah, begitu naik ke atas rooftop, kita disajikan dengan beberapa tempat. Ada tempat bengong, dimana tempat bengongnya ini kita langsung dihadapkan ke view gunung. Gunungnya mungkin kalau dari kamera kelihatan jauh ya, cuman kalau dari deket, kalau ngelihat langsung oleh mata kepala kita sendiri, gunungnya terasa dekat gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang suka ngopi, suka berbengong ria di sore hari atau di pagi hari seperti ini, mungkin ini cocok ya, sambil melihat pemandangan gunung. Selain gunung juga kita disuguhkan dengan pemandangan bentuk dari bangunan-bangunan villa yang ada di sini gitu. Nah, salah satu contohnya seperti ini ya. Jadi fasad atau bentuk bangunan dari villa ini ya memang dari luar benar-benar menyatu dengan alam gitu. Jadi bentuk bangunan diselimuti dengan tanaman merambat ya. Nah, oke. Nah, kebetulan sekali ini adalah matahari terbit, dimana dingin-dingin seperti ini matahari terbit itu sangat hangat ya. Jelas ini yang saya rindukan gitu ya. Ya, sambil saya menikmati udara sejuk dan ditemani dengan say hello dari matahari terbit, ya ini penampakan keseluruhan dari atap villa yang saya tempatin ini. Nah, karena villa ini berada di perbukitan atau daerah kaki gunung, jadi positioning dari villanya ini ya berundak gitu. Nah, bagi kalian berundak seperti ini ya. Ini villanya yang agak di atas, ini yang di bawah. Jadi ini ada jalan turunan. Tuh, dari sini kelihatan ya turunan tuh, kelihatan ya miring ya. Ini di notice aja buat rekan-rekan yang bawa anak kecil yang butuh pengawasan. Memang dari sini anak-anak larian kemana-mana aman, jauh dari jalan raya, jauh dari kesibukan. Cuman bahayanya itu dia salah satunya kemiringan tanah tadi. Jangan sampai anak tergelincir, terpleset sehingga langsung jatuh gitu ya. Jadi saran saya hati-hati aja. Ini ada ada rambu yang saya menarik ya. Ternyata di sini ada kolam. Kolamnya menunjukkan ke arah sana. Oke. Nah, penasaran sih sebenarnya kolamnya itu gede, luas, dalam, bagus atau enggak. Oke, kita lihat. Sambil jalan saya menuju kolam. Saya ada di bagian paling belakang area villa ini. Nah, di bagian belakang ini ternyata kolamnya ke arah sana kalau saya ngeliat rambu ya. Nah, saya melihat ada beberapa pemandangan tanaman ya. Tanaman. Salah satu yang saya rindukan di tempat-tempat seperti ini adalah aliran sungai. Bukan sungai sih, ini kali kecil kali ya. Area selokan. Yap, betul, selokannya jernih. Suaranya bikin kangen, benar. Mungkin salah satu terapi buat saya ini adalah suara aliran air alami gitu ya.
bukan air keran ya. Air keran berisik, apalagi yang tutup atau buka tutupnya warna biru. Wah, itu menyemprot banget, berisik. Nah, ini akses menuju kolamnya. Mungkin kalau malam ini lampu nyala ya, jadi indah. Nah, sebenarnya di sini tuh yang enak itu banyak pemandangan yang memanjakan mata, khususnya pemandangan-pemandangan gunung ya, dan perbukitan. Di samping kita merasakan suasana sejuknya sejuknya pagi ini, kita sambil melihat pegunungan. Sebenarnya kalau dari kamera agak kurang ini ya, agak kurang dekat, kurang wah. Tapi kalau lihat langsung, wah, luar biasa. Nah, ini kolamnya sudah nyampe. Cuman saya lihat di sini ada beberapa fasilitas yang saya penasaran. Selain kolam renang ini apa? Nah, sebelum ke arah sana kita ke sana nih, ada apa ya? Benar tuh, teman saya jauh-jauh tuh dari Cibarusah. Ya, sebenarnya kita tuh lagi ada acara Komday ya, mungkin lebih nama lain dari gathering. Jadi kita beramai-ramai dengan teman-teman dari perusahaan tempat saya bekerja. Jadi ya bukan hanya saya, jadi ya let's enjoy it lah. Sekarang saya agak penasaran karena katanya di bawah kolam ini ada suatu fasilitas lagi yang bisa kita manfaatkan selama kita menginap di sini gitu. Ya. Nah, agak ke bawah sedikit ada lapangan. Kalau saya lihat ini bentuk netnya mungkin lapangan tenis ya. Tenis loh ya, bukan pedal. Tenis ya. Jadi bagi teman-teman yang suka hobi main tenis, lapangannya udah disediakan. Kalian cukup bawa setup alat-alat untuk olahraga tenisnya. Cuman saya nggak tahu ya, ini mereka menyewakan atau menyediakan seperangkat alat tenisnya atau enggak. Samping lapangan tenis ini ada kolam lagi ternyata. Cuma saya nggak tahu nih, kolam ditutup pakai terpal, apakah lagi maintain atau apa. Tuh jangan isinya ikan nih. Nggak mungkin lah ya ikan, masa disatuin sama orang renang. Nah, di sampingnya ini ada kolam kecil. Ini feeling saya kelihatan dari luar ini kayak kolam-kolam air hangat nih. Air hangat nggak ya? Coba kita tes pakai tangan. Hangat ternyata. Wajib coba ini, wajib coba. Asik ya, asli wajib coba bener. Nanti saya mau coba after vlog ini, saya mau nyoba berendam di area kolam air hangat ini ya. Di sampingnya ada kolam lagi, banyak kolam sini ya ternyata, walaupun kecil ya, tapi walaupun kecil tapi sangat bermanfaat. Nah, ini kolamnya kecil, coba saya pegang. Ini kolamnya hangat juga apa enggak? Dan ini kolamnya ternyata dingin teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin berendam, cukup main air untuk air dingin. Di sini tempat yang cocok. Di sebelahnya itu ada kolam hangat. Ini nggak bisa berenang sini ya, karena memang ini buat hanya berendam. Ya, bukan untuk berenang, tapi untuk berendam. Ingat, berendam, jangan berenang ya. Karena tempatnya dangkal dan di tengahnya juga ada kayak meja, mungkin bisa naruh kopi atau gimana. Oke. Lanjut lagi ke fasilitas selanjutnya, ada apa aja selain kolam renang. Nah, di samping kolam ini langsung ada semacam kafe ini ya. Kafe ya, sambil berendam di air hangat itu kita bisa sambil pesan kopi di kafe yang sudah disediakan. Nah, ke atasnya sini agak sedikit naik, ada ayunan dan juga ada small atau mini playground yang disediakan di tempat ini. Jadi
anak-anak teman-teman bisa menggunakan ini. Ini apa nih? Saya juga nggak tahu kayak gimana mainnya. Diputar kali ya? Oh iya benar, diputar. Saya coba nggak ya? Cuman sendiri saya malu. Setelah saya tadi keliling ke bawah, lihat kolam renang, kolam berendam air hangat. Kita naik lagi ke atas, ternyata kita mengelilingi kolam yang besar ini. Nah kalau ini kolamnya lumayan besar, kemungkinan air dingin ya, karena beneran buat berenang. Jadi ini enak banget buat berenang. Cuma saya nggak tahu ya, ini dalam apa enggak nih, saya nggak tahu. Tapi infonya kayaknya sih sekitar 1 meteran. Dan lagi-lagi saya mau nyoba. Oke, teman-teman tadi sudah keliling, jadi saya mau coba ngaso atau santai dulu di depan kolamnya sebelum saya berendam. Saya mau wawancara dulu nih teman saya nih, Aa Nurmin Gojali. Ya, oke Aa Nurmin, gimana menurut Anda, menurut Anda tempat ini seperti apa? Enak lah buat refresh otak mah gitu. Nah benar. Santai sama keluarga atau teman-teman dan betul. Apa-apalah. Oke, jadi ini rekomen ya? Ya boleh juga lah. Rekomen banget lah ya. Ya. Terus bagi yang belum punya keluarga cocok nggak? Cocok juga di sini lah. Alasannya lah, sama teman-teman lah. Oh iya betul. Bakar-bakar. Betul. Masuk akal ya. Bukan sama pasangan tapi sama teman-teman. Terus kalau bagi yang jomblo gimana nih? Yang jomblo, aduh. Kayaknya berat kalau kesini. Kalau berat ya. Malah makin galau kayaknya kesini. Bener galau karena tempat ini sangat-sangat mendukung ya. Saking sunyi dan heningnya. Jadi ya lebih baik jangan yang bagi kalian yang belum halal ya. Betul ya? Betul. Oke, jadi secara keseluruhan tempat ini rekomen ya? Boleh lah. Boleh lah ya. Jadi dari 1 sampai 10 pilih nilai berapa? 8. Wih, 8. Jadi sangat rekomen banget ya. Oke. Ya, setelah tadi saya keliling-keliling itu sedikit wawancara dengan teman kerja. Saatnya saya mau ganti celana dulu. Saya mau nyebur. Oke, ikutin terus ya. Seru kayaknya. Ini udah ganti outfit, asik. Udah ganti baju. Saatnya saya menyebur. Tapi sebelum nyebur kayaknya harus pemanasan, stretching biar nggak kram kata orang-orang ahlinya di bidangnya gitu ya. Jadi kita stretching dulu. Yang udah saatnya nyebur, gas ya. Ada tunjukkan gaya batu deh. Belum doang itu. Ayolah, itu tiris, segar, mau kolor lah, cangcut unggul. Sakit doang. Hah? Sauna. Yang eta temu yang berendam kaki. Tapi enggak gitu tuh. Oke, setelah tadi kita nyemplung air dingin, saatnya kita berendam air hangat. Oke, ya teman-teman, gak afdol bagi teman-teman di udara dingin seperti ini nggak datang ke tempat air hangat ini.
Ya gimana Asep, kesan dan kesannya berendam di air hangat ini gimana? Oh dia speechless teman-teman, nggak bisa berkata-kata karena karena saking nikmatnya ya. Ya tadi udah sempet nyobain kolam air hangatnya, kolam rendang, nggak dalam, cetek, memang cukup buat berendam, tapi rasa-rasanya agak kurang, sedikit panas ya, bener-bener anget. Nah ini ada satu kolam lagi yang pengen saya coba. Ini kolam cetek tapi airnya dingin. Nah jadi inilah sebetis ya tingginya tuh ya. Coba kita berendam, mungkin ini cocok berendam kali ya. Tadi air panas, sekarang air dingin. Dingin guys. Dingin banget. Ya. Dingin. Ya, mungkin itu dulu ya untuk menikmati fasilitas beberapa kolam renang di sini. Saya mau menikmati rendam di air dingin dulu, oke? Ya, mungkin itu aja jalan-jalan kita hari ini. Untuk secara keseluruhan tempat ini bagus untuk didatangi. Yang saya rasakan di villa ini yang ditawarkan oleh Villa Tea Garden Resort ini adalah suasana keheningan gitu. Sampai ada beberapa peraturan dilarang berisik ya. Dilarang menimbulkan kebisingan yang secara berlebih gitu. Jadi buat kalian yang nyari-nyari villa jauh dari keramaian, kebisingan, ini sangat cocok banget buat kalian. Oke, mungkin itu aja jalan-jalan kali ini. Semoga bermanfaat. Klik like bila kalian suka dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan ikutin juga jalan-jalan kita selanjutnya mau kemana. Oke, ikutin terus Firman Rifan jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.